Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sore hari ini tetap segar bugar Iya. dan tetap bersemangat. Ya. Meskipun ini sesi yang ketiga, sesi yang paling berat. Beratnya bukan dari sisi materi, tapi beratnya adalah menahan kantuknya. Ya. Oleh karena itu kita akan berdiskusi lanjutan dari sesi pertama tentang kebijakan, sesi kedua tentang pandangan dari pelaku industri atau praktisi industri. Sesi ketiga ini juga para praktisi, tapi praktisinya praktisi pendidikan. Ya, karena sejak lulus sampai sekarang itu yang ngajar, ya, mempersiapkan sumber daya manusia yang dari waktu ke waktu tentu berubah, tergantung isu-isu kekinian. Kalau isu yang sekarang tentu kita akan bicara mengenai net zero emission, yang Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapainya pada tahun 2060, atau kalau bisa di tahun 2050. Ya, dilanjutkan kaitannya dengan green industry, industri hijau, ditambah lagi ekonomi sirkular, circular economy. Nah, bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan SDM untuk mempercepat ya menuju net zero emission di tahun 2060. Waktunya singkat ya. Karena waktunya singkat ya slide-nya sesuai dengan waktu. Ya, waktunya 5 menit, slide-nya cukup 5 saja. Ya, per slide nanti 1 menit. Ya, next slide yang pertama. Jadi yang menarik begini, studi yang dilakukan di Inggris, di Eropa, ya, 41% generasi muda mengatakan bahwa apa yang diajarkan ya, termasuk pendidikan tinggi, itu mereka tidak cukup untuk terjun ke masyarakat, termasuk ke industri, ya, tentang keberlanjutan, tentang lingkungan hidup, bagaimana aksi mereka ketika nanti bekerja. Oleh karena itu, bagaimana kita harus mempromosikan kompetensi keberlanjutan, kompetensi tentang hijau, termasuk di dalamnya industri hijau. Kalau tugas dari perguruan tinggi, tentu yang pertama itu pendidikan, ya. Yang kedua itu ada tugas yang lain termasuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, diantaranya juga pelatihan. Nah, kalau kita bicara kompetensi tentu ada 3 aspek, yaitu pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap, attitude. Perguruan tinggi itu mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pengetahuan. Tetapi bagaimana apakah pengetahuan ini nanti related dengan net zero emission yang diharapkan. Jadi luaran dari fokus group discussion hari ini tentu peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya menuju net zero emission. Nah, yang selanjutnya ini model yang sudah diteliti berdasarkan data. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai green competencies, kompetensi hijau, itu ada 2 hal, yaitu yang terkait dengan natural green competencies dan acquired green competencies. Ditambah willingness. Jadi kalau nggak ada kemauan itu ya tetap, ya apapun itu nggak bisa. Nah, kemudian dari hasil ini, hasil penelitian dilanjutkan bahwa adanya green competencies itu akan mendukung carbon footprint. Ya, melalui yang pertama, ada lingkungan sosial di mana seseorang itu berada. Yang kedua, pendidikan, tentu ini dari kampus. Pelatihan, bisa dari kampus atau lembaga pelatihan yang lain. Termasuk ketika sudah bekerja nanti berdasarkan pengalaman. Nah, dengan demikian, green competencies, kompetensi hijau, tentu dari hasil penelitian ini mendukung net zero emission. Nah, apa saja dari model ini? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama yang kita perlukan adalah kompetensi berkelanjutan, sustainable competencies,
Yang kedua adalah kompetensi hijau, green competencies. Kalau ini diuraikan itu 3 SKS sendiri. Ya. Tapi bisa disingkat saja ya, nggak sampai 1 menit. Ya, yang pertama yang kompetensi berkelanjutan meliputi ya bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai keberlanjutan, sustainability. Kemudian memadukan kompleksitas, karena yang kita hadapi sekarang itu adalah dunia yang kompleks, kemudian cepat berubah, ya, dalam mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, masa depan kita itu bagaimana? Apakah kita sudah memikirkan bagaimana sustainability kita di masa depan? Dilanjutkan juga aksi kita bertindak ya dalam rangka sustainability. Jadi tidak hanya kita pikirkan, tapi tindakan kita itu nyata. Ya, yang ini akan didukung dengan dimensi kompetensi hijau, meliputi 1 pengetahuan. Ini diberikan oleh kampus. Keterampilan hijau, sebagian oleh kampus, sebagian diperoleh ketika praktek kerja atau magang. Ya, selanjutnya nanti kalau sudah bekerja tentunya. Kemampuan hijau, ya, ini bagaimana kita juga memahami ya tentang konsep green, sikap hijau, ya green attitude, ya kadang-kadang kita sendiri itu juga sulit menerapkan. Sebagai contoh, ya di ruangan ini ya kita itu tetap menggunakan banyak lampu, ya. Jadi meskipun yang kita bicarakan adalah green dan efisiensi energi, jadi ada beberapa hal yang kita itu tidak bisa menghindari. Tetapi bagaimana kita memikirkan ke depan itu, ya tentang tidak hanya konsep, tetapi juga tindakan nyata tentang green dan kesadaran hijau, ya. Karena kalimat kata green itu sekarang ini cukup menarik. Nah, oleh karena itu, bagaimana perguruan tinggi dalam mewujudkannya? Ya. Yang pertama tentu diperlukan tentang pengetahuan, ya, yang diberikan oleh kampus apa saja, mulai dari sains, ya, teknologi, ya, ini fakultas teknik tentunya, engineering, ya, termasuk matematik. Ini diberikan oleh kampus. Ini hal-hal yang mendasar ketika kita bicara SDM yang mengetahui tentang green, sustainable, ya, kemudian menuju ke net zero emission. Tetapi itu tidak cukup. Ya, studi yang dilakukan di Inggris mengatakan bahwa perlu skill yang kaitannya dengan saat ini kita bicara Industri 4.0, dilanjutkan Industri 5.0, sehingga kita bicara big data. Nah, apakah mahasiswa kita, ya teknik itu juga, termasuk teknik kimia, ya sudah mulai harus bicara big data. Karena yang kita hadapi di industri banyak data terkait dengan proses produksi. Ya. Kemudian terkait juga dengan project management. Kenapa? Karena begitu ada investasi mendirikan industri baru sampai nanti beroperasi dengan baik, maka kompetensi ini perlu ya, untuk mendukung net zero emission. Ditambah juga beberapa kompetensi yang terkait dengan education, communication. Jadi bagaimana mengkomunikasi tentang green. Sebagai contoh, ya. Di kampus sendiri tidak semua pendidik itu tahu apa yang disebut dengan net zero emission. Maka ini perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan. Belum lagi bagaimana ke mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu tidak tahu apa yang disebut dengan net zero emission, ya tentu nanti bertindak itu akan juga kesulitan. Dan juga kompetensi yang terkait dengan leadership. Nah, bagaimana mengejawantahkan? Ya, ini campuran ya, Inggris, Jawa yang menjadi bahasa Indonesia, mengejawantahkan itu merealisasikan dalam bentuk kurikulum. Ya. Yang pertama untuk mencakup semuanya itu, maka kita perlu tahu memberikan
materi tentang sustainability. Ya, kalau tidak itu ya nanti dimasukkan ke mata kuliah ilmu lingkungan. Ya, sustainability semuanya harus tahu. Ya. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan net zero emission, tentu kaitannya dengan energi dan energi terbarukan, ditambah dengan climate change, karena harus tahu bagaimana menghitung emisi gas rumah kaca. Ya. Jadi pada saat awal-awal orang, tidak hanya orang awam, yang disebut gas rumah kaca itu dikiranya, oh ya, bumi kita itu makin panas, kota kita itu makin panas. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung yang menggunakan kaca. Ya. Ini juga misleading ya, tentang konsep-konsep kalau tidak dijelaskan dengan baik, termasuk teknologi hijau, rekayasa hijau, ekoteknologi, teknologi bersih, ekoefisiensi, kemudian ekonomi hijau, termasuk di dalamnya nanti ada circular economy, termasuk ekonomi biru, termasuk bioekonomi, ya. Tidak hanya dari ini prodi yang berbicara ekonomi, tapi engineer juga perlu tahu, dan ini diberikan di ini ya, mata kuliah di bidang engineering, ya. Pengendalian pencemaran udara, termasuk juga teknologi industri 4.0 yang sekarang sejak tahun 2000 Eropa sudah mengatakan ini adalah revolusi atau industri 5.0. Nah, pelatihan dan sertifikasi ya cukup banyak itu. Ini diantaranya. Maka saya tulis titik-titiknya itu nanti diisi dari ide-ide, dari diskusi. Tentu yang kaitannya dengan ya mulai dari penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian, ya, manajemen energi, pengendalian pencemaran udara, kajian daur hidup, dan masih banyak lagi yang kaitannya dengan pelatihan, ditambah bagaimana kita melakukan riset dan development pengembangan secara kolaboratif, ya, baik dari industri, kemudian dengan perguruan tinggi, atau melibatkan pemerintah dan lain-lain, ya, yang sekarang kita bicara mengenai pentahelix. Ya, tentu riset-riset yang berkaitan dengan, kalau teknik kimia sangat terkait, proses hijau, produk hijau, sistem industri hijau, ditambah lagi nanti ya kaitannya dengan net zero emission, tentu kita akan berbicara mengenai efisiensi energi dan energi terbarukan. Ya. Terima kasih karena moderator sejak tadi sudah menyampaikan waktunya tinggal 3 detik. 3 detik itu sulit itu. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Purwanto ya tadi tentang penjelasan kompetensi hijau. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Yogi Solobudi dari ITB. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya disclaimer dulu ya. Nanti kalau waktunya habis, jangan dipotong. Oh ya. Karena dari tadi Ibu Moderator tuh mau bilang, Pak Pur ini habis, nggak berani sama seniornya gitu Pak Pur ya. Ya baik, saya langsung aja ya, di situ saya sampaikan bahwa hakikat dari mempersiapkan SDM yang handal itu yang seperti apa. Jadi pokok persoalan yang kita perlu siapkan itu tentunya harus tertuju pada upaya untuk menyiapkan ya SDM yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan level-level yang dibutuhkan pada setiap stratanya. Nah, sehingga nanti dari sana ketika kita sudah menyiapkan apa yang menjadi peran, apa yang menjadi fungsi dari para SDM yang kita siapkan itu untuk mengemban tugas di dalam mencapai net zero emissions. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masih percaya dengan ChatGPT, maka tadi pagi saya coba bertanya ke ChatGPT. Dan alhamdulillah, bidang teknik kimia masih ada di situ. Jadi ini juga BKKPI juga tentunya bersyukur ya.
ternyata memang teknik kimia ada. Jadi ketika saya tanya bidang apa saja yang diperlukan di dalam mencapai net zero emission. Ya, ada 10 di situ ya, dan teknik kimia masuk di sana. Ya, ini satu kondisi yang patut kita syukuri. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari masa ke masa, di mana ketika era industrialisasi itu mulai dibangun ya dengan sangat masif, sehingga memang pada waktu itu terjadi satu perubahan yang sangat mendasar di dalam teknik berproduksi, di dalam mencapai satu kehidupan sosial yang memang lebih bagus, di dalam mencapai semua kebutuhannya. Nah, namun ternyata pada era berikutnya ada banyak persoalan yang ditinggalkan. Ya, sehingga ketika era itu dibangun, mungkin ada satu pemikiran langkah-langkah yang diambil yang kurang bijak. Ya, sehingga pada PR-PR berikutnya itu menimbulkan adanya polusi udara yang sangat besar, ya, bahkan bisa sampaikan ada kejadian ada great smoke ya di London yang menimbulkan banyak korban. Kemudian juga mulai ada gerakan-gerakan yang mulai melihat pada aspek lingkungan, ya, ketika ada masalah pestisida. Kemudian juga muncul istilah pemanasan global, ya, karena adanya penipisan ozon, ya, adanya banyak bahan-bahan perusak ozon yang dilepas, termasuk deforestasi. Dan kemudian di era 2000-an sampai dengan sekarang, maka istilah net zero emission ini mulai didengungkan kembali, ya, dan juga diperkuat dengan landasan pada beberapa agreement ya dari protokol Kyoto dan Paris, sehingga ini memang menjadi PR kita bersama, ya, bagaimana ke depan kita menyiapkan mengenai SDM-nya. Oke, berikutnya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk bisa mencapai net zero emissions dan juga mengenai netralitas dari karbon. Ya, jadi untuk menuju dua kondisi itu, maka tentunya kita harus sepakat dulu. Ya, perlu adanya kesepakatan dan juga tindakan di dalam mencapai tujuan, ya, di dalam memahami maksud dan tujuannya. Kita dari sekarang tentunya harus bersepakat bahwa kita tidak ingin lagi menambah jumlah emisi yang menyebabkan ketidakseimbangan adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Karena ketika terjadi akumulasi yang terus bertambah dari waktu ke waktu, maka kondisi iklim di permukaan bumi ini menjadi kurang baik. Ya, oke, lanjut. Nah, sehingga kita perlu membangun sebuah pilar ya di Indonesia ini guna menuju kondisi net zero emission. Ada 3 aspek yang saya sampaikan di sana. Yang pertama adalah membangun SDM-nya, kemudian membangun teknologi, dan tentunya juga membangun kebijakan regulasi yang merupakan bagian dari pemerintah. Nah, untuk bagian pembangunan SDM, kita harus melakukan percepatan. Mengapa demikian? Karena 50% dari kondisi SDM di dalam negeri ini itu mempunyai strata pendidikan yang masih sangat rendah. Ya, bahkan ada juga data yang menyampaikan rata-rata tingkat pendidikan ya di Indonesia itu adalah SD, ya, sekolah dasar. Kalau usia balita, usia tua kita hilangkan, kita sedikit naik, ya, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Itu menunjukkan bahwa kondisi SDM di tanah air itu masih sangat rentan di dalam upaya membangun teknologi yang berpihak pada net zero emission. Nah, sehingga kita perlu percepatan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Nah, terkait dengan aspek tadi Pak Pur menyampaikan, ya, ada green curriculum, ada green education dan sebagainya. Nah, maka kurikulum pun ini harus kita benahi. Salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kuantitas peningkatan SDM adalah dengan cara mengintegrasikan beberapa program pendidikan. Integrasi S1 dengan S2, integrasi S2 dengan S3 dalam waktu yang lebih cepat, itu akan membantu kita semua di dalam mencapai kuantitas SDM yang lebih unggul. Nah, kemudian juga adanya komitmen dari pimpinan, ya, dari pihak rektorat, dari dekanat, ya, dari program studi, di mana tentunya beberapa aspek yang berkaitan dengan
green curriculum ya dengan sustainable development itu wajib diberikan ya atau dimasukkan di dalam mata kuliah baik di S1, S2 maupun S3. Apakah dia sebagai sebuah mata kuliah sendiri atau dalam bentuk muatan-muatan yang dititipkan pada mata kuliah tertentu. Sebagai contoh, nah ini kami di ITB, kami mewajibkan ada mata kuliah wajib ITB atau MKWI yang berkaitan dengan sustainable development. Ditambah dengan beberapa aspek yang memperkuatnya, yaitu adanya literasi digital, kemudian artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, sehingga komitmen dari pimpinan untuk mendukung green curriculum itu menjadi sangat penting. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini secara lebih detailnya saya kira ya. Jadi kalau kita bicara mulai body of knowledge ya, yang merupakan bagian penting di dalam struktur kurikulum, yang juga memang ini menjadi bagian yang perlu dibicarakan oleh badan kejuruan, badan profesi dengan pihak perguruan tinggi, bagaimana kita mengisi muatan-muatan tadi, yang Pak Pur sampaikan ya, mulai ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap dan sebagainya, termasuk bagaimana kita merancang tujuan pembelajaran di dalam program studi untuk mencapai capaian pembelajaran, kemudian nanti juga capaian di setiap mata kuliah dan sebagainya. Oke, dan itu semuanya harus mempunyai standar ya yang kita gunakan yang terkait dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, termasuk semua peraturan-peraturan dari Permendikbudristek. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah satu gambaran mengenai struktur pengembangan SDM yang unggul, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam melakukan tugas ini, di dalam melakukan satu action, kita harus lakukan secara sistematis melalui bagiannya masing-masing. Ya, jadi kita harus bisa merancang dengan tepat. Riset-riset yang perlu dilakukan di perguruan tinggi sebagai riset dasar, kemudian riset inovatif ya yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dan BRIN. Kemudian bagaimana hasil-hasilnya itu bisa dilakukan pengindustrian inteligensi secara inovatif. Nah, bagian ini yang kita masih tanda tanya sebenarnya. Jadi ketika kita banyak hasil riset dasar dan inovatif yang diterbitkan, dihasilkan dari perguruan tinggi, kita tidak mempunyai lapisan pengindustrian inteligensi. Kita nggak punya. Di Korea, di Jepang, mereka sejak tahun 70, sejak tahun 90, mereka sudah mulai mengembangkan itu. Ya, sehingga kita tidak bisa pungkiri bagaimana kemajuan teknologi yang sangat pesat ya di kedua negara itu. Kita bisa belajar dari contoh produk mobile phone ya dan sebagainya, termasuk juga pesawat terbang. Pesawat terbang yang pernah kita hasilkan mempunyai unsur kreativitas, mempunyai unsur inovatif, dan juga terbukti, tetapi kurang bisa berkompetisi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita butuh satu lapisan untuk memperkuat aspek itu. Tidak mungkin dosen ya di perguruan tinggi dituntut untuk bisa menghasilkan itu sampai dengan betul-betul bisa dijual di pasaran secara kompetitif dan juga secara inovatif. Oke, next. Nah, sehingga sebagai penutup, ini saya sampaikan ada beberapa aspek ya untuk mengingat kita bahwa dampak ulah manusia ya sejak tahun di abad 18 ya sampai dengan sekarang itu tentunya membawa kita untuk berpikir lebih bijak bagaimana kita mengembangkan pendidikan dan juga teknologi di masa depan. Kita membutuhkan ruh green curriculum, ada green research, dan juga membutuhkan percepatan di antara lapisan-lapisan strata pendidikan ya untuk mengejar kualitas dan juga kuantitas dari SDM yang dihasilkan dari perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dibutuhkannya sebuah action plan untuk melakukan pengindustrian inteligensi secara inovatif. Nah, ini saya beri contoh di tahun 2007 di Eropa itu mereka sudah melakukan satu kegiatan yang dikenal sebagai European Roadmap for Process Intensification. Ya, mereka melakukan tindakan action plan ya untuk mengidentifikasi teknologi-teknologi yang memang disiapkan untuk menuju net zero emission. Sehingga dari sini kita harapkan bahwa nanti adanya satu kesepakatan bagaimana BKK
PII dengan perguruan tinggi ini bisa melakukan suatu action plan yang memang sejalan dengan tujuan untuk mencapai net zero emission. Baik, saya kira demikian waktunya. Sudah habis atau belum, Bu Moderator ini? Ini masih 5 menit di sini soalnya. Ya, untuk Sudah habis selanjutnya, ya? Baik, terima sekali. kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk Prof. Yogi. Terima kasih atas paparannya. Mungkin selanjutnya adalah Prof. Widodo dari Universitas Indonesia. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian. Mudah-mudahan Waalaikumsalam. nggak ngantuk kita. Dan terima kasih kepada Bu Moderator dan PI dan alumni Teknik Kimia Undip atas undangannya. Mungkin saya cerita sedikit aja terkait dengan tantangan terkait industri kimia untuk melakukan net zero dan pendidikan teknik kimia melakukan persiapan SDM untuk net zero. Next saja langsung supaya gampang. Nah, kita harus bisa ngelihat apa sih energy transition yang berubah gitu. Pertama, infrastrukturnya berubah. Kalau Bapak Ibu misalnya dulu adalah pompa bensin, BBM, sekarang SPKA. Dulu mobil dari internal combustion engine, sekarang mobil listrik. Jadi infrastruktur berubah gitu, lebih ke arah ke retail gitu, misalnya midstream dan hilirisasi itu lebih kuat. Berikutnya adalah terkait consumer behavior. Jadi orang berubah, appetite-nya beda. Kalau dulu kan punya mobil biasa intercompany, sekarang mau mobil listrik gitu kan. Jadi change behavior. Tadi pengen lebih green, kita dulu makan beras asal kenyang, sekarang pakai beras organik ya, sehat. Sayangnya di energi kita itu harga energi hanya dihitung berdasarkan kalori, bukan khasiat energinya gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait market role. Jadi jangan sampai juga kita itu struktur industri public utility terutama gas dan listrik yang sifatnya natural monopoly itu masih bersifat pasarnya masih di level 2. Jadi padahal kita ngomong energy transition gitu loh. Tapi struktur industri kita nggak berubah lah. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat undang-undang migas nggak jadi-jadi, kemudian EBTK nggak jadi. Jadi heavy di ekstraktif industri. Padahal energy transition sudah ke arah wholesale competition, retail competition. Tapi ada nggak struktur industri kita sudah mengarah menuju ke situ? Itu nggak ada yang protes sampai sekarang. Jadi struktur pondasi industri kita public utility itu nggak bergerak dari dulu. Nah itu kan sehingga harga energi sekarang masih heavy regulated. Gitu. Kalau heavy regulated nggak transparan. Tadi yang saya maksud wasit itu regulatory body gitu. Listrik kan nggak ada. BPH nanggung gitu. Jadi bagaimana orang bisa ngelihat kebutuhan di sektor supply maupun demand? Nggak ada wasitnya. Karena wasitnya sendiri pemilik klub gitu. Ya kan? Nah disitulah fairness daripada ini. Sehingga jangan heran pricing mekanisme kita masih susah. Gitu. Apalagi RE. RE itu artinya premium price kan. Karena khasiat energinya lebih. Tapi kalau dihargai lebih murah daripada fosil. Padahal fosil itu kalau joknya gitu, masa sudah fosil. Kita zaman sekarang net ZE, bayar fosil aja masih disubsidi. Gitu. Kemudian berikutnya, key enabler daripada teknologi mungkin sudah banyak ya. Renewable energy, kemudian low carbon, ya, kemudian lagi elektrifikasi itu. Jadi nanti teknik kimia, industri kimia akan dielektrifikasi. Syaratnya listriknya harus low carbon dulu. Makanya PLN harus duluan. Gitu. Jangan kebalik, industri dulu duluan. Gak mungkin karena hard to abate sectors. Sulit mendekarbonisasi. Kemudian kita sebagai negara berkembang, ini ada constraint. Kita negara berkembang, coal producing country. Beberapa riset kan dilakukan, kita mau langsung ke renewable energy atau natural gas sebagai cleanest fuel, sebagai bridging fuel.
Jadi yang hitungan kita banyak sosioekonomik. Sebetulnya kita harus memanfaatkan momen antara cleanest fossil itu sebagai bridging fuel. Jangan langsung jam gitu. Ya mulai, kita kan teknik kimia grey semua warnanya, belum green. Ya kan? Karena dari fosil, mau blue CCS. CCS memang gampang, capture paling murah 30, dari cerobong asap 100 bisa dolar. Belum transport, storage kira-kira $20 per ton. Kita carbon tax 2-3 dolar. Siapa? Gak mungkin gitu. Kemudian berikutnya kita industri mempunyai tanggung jawab besar karena emisinya 30%. Nah itu tapi hard to abate. Industri salah satunya semen, besi, ya, baja, dan industri kimia termasuk. Nah lanjutnya hard to abate adalah sektor transport yang untuk jarak jauh. Jadi marine aviation. Itu hard to abate, sulit. Makanya listrik harus duluan. Kemudian berikutnya, begitu adanya energy transitions. Karena energy transition gini, renewable energy itu yang paling besar kontribusi terhadap biaya pokok produksi, infrastructure, investment. Tetapi kalau fosil, itu yang terbesar variable cost, harga bahan bakar. Kan beda. Nah, dengan perbedaan itu, kalau ada melakukan transisi ke lebih sustainable system, maka akan terjadi disrupt distribusi fosil. Kemudian green job akan tumbuh. Tapi jangan lupa istilahnya just transition. Kita harus mitigasi adanya disrupt tadi, terutama sektor mining. Mining fosil, tapi dalam satu sisi gain-nya adalah mining di critical material. Nah itu nanti itu. Jadi bisa nggak kita trade off itu, kita bisa mitigasi dengan baik. Gitu. Berikutnya, next. Nah, bagaimana dengan kita perlu meredesign daripada sistem industri kita? Tentunya nggak boleh live rock gitu. Kita harus lihat, jangan-jangan lompat ke green, langsung collapse industri kita. Jadi ada gradual increment dari gray ke green gitu ya. Kita teknik kimia kan berbasis fosil. Ingat pelajaran dulu, pohon petrokimia. Lah pohon petrokimia maunya diganti gitu kan, karbonnya gitu. Jadi harus kita mengganti dan lakukan dekarbonisasi. Jadi dekarbonisasi itu kita bisa bayangkan yang paling gampang energi efisiensi. Itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah common, material efisiensi. Jadi yang SIH gitu ya, standar industri hijau gitu ya. Berikutnya adalah kita harus melakukan electrification. Jadi furnace atau boiler yang, tapi listriknya harus bersih dulu, kalau enggak sulit. Ya. Kemudian berikutnya shifting dari fossil fuel ke sustainable feedstock. Jadi renewable energy, power to X istilahnya. Jadi excess power nanti jadikan hidrogen. Tapi kita bisa nangkep CO2. Jadi situ nanti ke depan ya, tapi untuk step sekarang nggak boleh langsung itu. Harganya masih 4 kali lipat, 5 kali lipat. Misalnya SAP, SAP gitu ya. Terus dan seterusnya. Jadi masih mahal. Berikutnya adalah CCUS jelas, tapi CCUS itu tadi pricingnya gimana? Ya harus gradual. Kalau sekarang tadi dari rekan-rekan dari Medco dan Pertamina, ya harus ada yang avoidance-nya siapa? Gitu. Kita nggak ada yang di cap, kita cap and trade and tax, kita mazhabnya. Tapi kita nggak tahu juga itu siapa yang diwajibkan, belum ada. Berarti nggak ada yang punya kewajiban untuk store itu di Indonesia, mungkin dari luar negeri gitu. Nah itu nggak gampang juga kan, karena tadi 30 sampai 100 capture, transport katakanlah 10, kemudian storage 20 lah. Siapa yang bayar gitu kan? Kemudian berikutnya adalah kalau dulu kita berdasarkan proses kontinu orang teknik kimia atau di industri, ke depan tidak Pak, intermittent. Karena source-nya hidrogen dan seterusnya dari solar, wind dan seterusnya. Tergantung musim juga gitu kan. Nah harus merubah mindset industri untuk lebih intermittent. Tentunya tadi artificial intelligence, AI dan seterusnya untuk itu. Kemudian berikutnya adalah policy. Tadi udah banyak ya, insentif fiskal,
finansial, carbon market, dan seterusnya. Itu sudah banyak, tentunya konsistensi dari itu. Itu semua. Next. Nah ini yang terakhir, yang pendidikan. Tadi udah banyak, saya mungkin gini aja. Tools, pengetahuan, knowledge, future chemical engineering apa? Kita teknik kimia banyak proses ya, unit operation, distilasi, dan seterusnya. Yang kurang pemahaman tentang listrik. Jadi kurikulum teknik kimia harus ngerti elektrik, terutama elektrokimia. Jadi storage dan seterusnya, elektrokimia comparison. Jadi harus ada itu. Dulu kalau saya bikin proses flow diagram, listriknya nggak kelihatan. Ya. Electrolyzer, fuel cell, semua. Nah itu kurang di kita. Jadi kita. Berikutnya adalah kalau dulu adalah pohon petrokimia itu dari bawah, kalau sekarang enggak, dari atas. Jadi kimianya dari atas juga, dari solar. Kilangnya kilang minyak, kilang bio, kilang matahari. Nanti ke depan. CO2-nya dari mana? Disedot dari udara, ducts, bags, dan seterusnya. Nah disitulah yang nanti itu. Berikutnya, orang teknik kimia harus bisa capture dari ke udara, tidak hanya ke bawah terus. Geothermal oke. Ke atas nyedot CO2 dari cerobong asap, dari udara, dan seterusnya. Jadi kita harus paham itu sebetulnya sudah banyak utilization. Kalau dulu buat syngas kan CO hidrogen. Nah kebalik, CO-nya O-nya kebanyakan CO2 plus hidrogen. Nah silakan aja hampir mirip itu teknik kimia, tapi byproduct-nya air. Banyak byproduct-nya air. Berikutnya tadi terkait dengan AI, green financing, jangan sampai carbon market harus ngerti teknik kimia. Kemudian harga dan seterusnya, services kita jangan dihargai cuma uang aja. Jangan teknik aja. Tekno-ekonomi analisis kurang. Tekno-empiro-ekonomik sekarang. Gitu. Jadi harus ada LCA dan seterusnya. Dampak sosioekonomik dan seterusnya. Harus tahu juga. Berikutnya thinkingnya interdisiplin. Jadi energy transition adalah energi, teknologi, kemudian ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sustainability. Nah itu harus kita paham di pendidikan kita harus ada. Dan nanti yang lain tadi sudah banyak diceritakan oleh rekan-rekan narasumber berikutnya. Ini yang perlu di-emphasize dalam kurikulum. Supaya, karena sekarang banyak jurusan teknik kimia tutup Pak, di beberapa negara. Nah kita harus shifting supaya profesi teknik kimia harus tetap sustain. Nah itu tantangan kita ke depan. Next, terakhir. Saya cerita aja di UI kita punya Green Metric yang 190 sudah di-adopt oleh kayaknya Undip juara itu juara. Selamat kepada UGIP Green Metric. Kemudian kita punya Institute for Energy Transition dan Climate. Nah kita membentuk yang dinamakan Net Zero Initiative UI. Jadi kita gabungan 3 fakultas, teknik, MIPA, sama Green Economy Fakultas EP. Kemudian saya agak balelo teknik kimia saya. Jadi sekarang kita ada di Departemen Teknik Kimia Sustainable Energy and Process Engineering, Master. Kemudian kita membentuk lahir dari teknik kimia juga Teknik Sistem Energi. Itu Magister. Mahasiswanya 80 Pak. Bingung saya. Jadi banyak industri transition mulai CCS dan seterusnya kurikulum kita jahit itu. Kemudian saya sekarang ketua Departemen Interdisiplin Keteknikan. Jadi saya lahir dari teknik kimia tapi melipir untuk integrasi dari beberapa bidang untuk menjawab daripada energy transition. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Widodo, kita beri aplaus atas penjelasannya ya tentang transisi sistem energi. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Khairul Irawan dari Universitas Lambung Mangkurat. Ya. Terima kasih Prof. April ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi mungkin sedikit joke dari Prof. Purwanto gitu ya. Jadi ada generasi 4, 5, dan 6 yang diwakili oleh masing-masing narasumber saya. Mungkin generasi 4 gitu ya. Jadi usia 40 tahun. Jadi mungkin saya masih banyak harus belajar dari ya karena
biasanya kita bertransisi atau bertransformasi gitu ya. Di mana di sini ya kalau kita mempersiapkan sumber daya yang handal mendukung percepatan NZE, berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Next. Ya ini mungkin tadi juga sempat disinggung bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu mungkin kalau kita perhatikan ada sampai 9, kemudian terkait dengan PII, kemudian juga di perguruan tinggi itu dengan keluarnya undang-undang tentang keinsinyuran pada tahun 2014, kemudian undang-undang tentang arsitektur 2017, mau tidak mau memang kita harus mempersiapkannya agar sebagaimana mungkin yang disampaikan mungkin generasi kami gitu ya, generasi kami mungkin 93 ke atas itu dulunya bergelar sarjana teknik, kemudian dituntut untuk ya lebih memperkaya lagi gitu ya, memperkaya lagi baik dari segi pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya. Next. Ya kita ketahui mungkin di sini ada perjalanan revolusi industri dunia biasanya selalu diikuti oleh revolusi sosial. Mungkin setelah ini mungkin ada ini ya coba di slide-nya ini digerakkan. Jadi kita masuk dalam katanya sekarang generasi Z gitu ya. Mungkin tadi ada disinggung oleh Prof. Yogi bahwa SDM yang berpendidikan di Indonesia memang kalau di total dari SD mungkin sampai strata 3 itu kurang lebih sekitar 70 juta, di mana mungkin hanya untuk S1, S2, S3 itu tidak lebih dari 7%-nya, berarti yang mendominasi itu dari SD, kemudian SMP, dan SMA. Nah ini masuk ke generasi Z, di mana selanjutnya nanti ada generasi Alpha gitu ya. Silakan next. Jadi biasanya memang diikuti. Nah kemudian kalau memperhatikan dari revolusi industri keempat ini, sekarang banyak sekali gitu ya. Ini ada 5 teknologi inti untuk revolusi industri keempat, di mana terakhir adalah kita berada dalam transformasi digital. Tadi mungkin di awal gitu ya, di awal sesi pertama, kemudian sesi kedua oleh praktisi ini ya pelaku dari industri itu sudah banyak disampaikan. Next. Nah ini keterkaitan antara revolusi industri dengan revolusi sosial. Mau tidak mau memang mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebetulnya di sini adalah kita membutuhkan udara bersih dan air yang bersih. Itu mungkin kebutuhan primer kita. Jadi transformasi digital ini akan menandai tahap ke-5. Next. Nah ini beberapa dampaknya terutama di dunia kerja, kemudian tadi mungkin ada juga sedikit disinggung tentang ekonomi inovasi, pemberdayaan individu gitu ya. Next. Ini mau tidak mau kita ya menjalani apa yang kita namakan revolusi pendidikan. Mungkin pada saat saya menempuh pendidikan itu pasti berbeda dengan ya tadi mungkin yang generasi 4, generasi 5 dan generasi 6 tadi ya. Maksudnya usianya kepala 3, kepala 4, kepala 5 dan kepala 6. Di mana di sini yang kami sadari bahwa dosen tidak hanya sekarang atau guru tidak hanya sebagai fasilitator saja, tetapi juga partner bagi peserta didik kita. Silakan. Next. Ya ini pendidikan yang sesuai untuk industri 4.0
Zero, yaitu bagaimana menciptakan ekosistem pembelajaran, kemudian menyesuaikan dengan teknologi digital, kemudian ya kita harus belajar cepat gitu ya, belajar cepat ya karena transformasi digital ini mungkin kita rasakan sangat cepat sekali perubahannya dalam mungkin 10 tahun terakhir ini. Next. Kemudian terkait dengan kejuruan kimia gitu atau teknik kimia gitu ya. Jadi memang ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan dalam mendukung percepatan net zero emission di sini. Di antaranya yaitu kita perlu membentuk skill gitu ya, learning skill, kemudian literasi skill, life skill. Tapi yang mungkin jangan kita lupakan adalah kita membentuk karakter. Karakter di sini ya mungkin kalau generasi yang sekarang kadangkala mungkin di media televisi itu diminta perkalian itu juga sulit gitu ya. Apalagi mungkin diminta tentang nasionalisme, misalkan harus menyebutkan Pancasila juga kadangkala lupa. Jadi apa yang kita harapkan untuk negara ini mudah-mudahan bisa bersama-sama kita wujudkan. Next. Nah ini apa yang seharusnya dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia. Kita meningkatkan pemahaman tentang konsep pendidikan yang ya sesuai gitu ya, yang sesuai dengan sekarang. Kemudian tadi disampaikan juga menyediakan infrastruktur pendidikan yang standar dan merata. Mungkin karena saya berada di wilayah Indonesia Timur gitu ya, saya merasakan, saya pernah belajar di perguruan tinggi di Barat gitu ya, maksudnya di wilayah barat gitu itu sangat berbeda. Di kami misalkan dari bangunan, kemudian infrastruktur lainnya itu ya masih dirasakan lebih sulit gitu ya. Katanya kalau coba dosen dari wilayah barat mengajar ke wilayah timur gitu ya. Karena biasanya yang timur kalau sudah belajar ke wilayah barat gitu ya, itu memang yang kita katakan mungkin SDM yang unggul, meskipun tidak semuanya demikian. Melakukan pembenahan dan pengolahan sistem yang terintegrasi, penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum, pendidikan karakter ini sangat penting, kemudian merealisasikan jaringan dan kemitraan dengan dunia industri. Kami sadari bahwa di pendidikan tinggi, terutama di kami berada mungkin di wilayah Kalimantan gitu ya. Kalimantan memang ada Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Timur, ya yang ada kejuruan kimianya itu ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di Barat dan Tengah belum ada teknik kimianya. Nah itu kami merasakan terutama di Kalimantan Selatan, mungkin kalau mendengar Kalimantan Selatan itu adalah penghasil batu bara gitu ya, salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Nah ini perlu ada penguatan jaringan dan kemitraan. Jadi bagaimana kita mewujudkan net zero emission kalau misalkan antara pendidikan tinggi dengan industri maupun pemerintah itu tidak match. Kemudian membangun kekuatan data yang terintegrasi secara lintas sektoral. Jadi tadi keterbukaan gitu ya, misalkan bagaimana kita melacak bahwa ya karbon emission ini betul-betul tereduksi atau tidak gitu, itu kita juga tidak masih belum mengetahui. Next. Nah ini mungkin perlu menyajikan mata kuliah karena
terus terang memang kami di pendidikan teknik kimia itu punya asosiasi, namun disadari atau tidak itu yang kita butuhkan sebetulnya di teknik kimia kan untuk kurikulum inti itu misalkan teknik reaksi kimia, kemudian termodinamika teknik kimia, kemudian transport fenomena energi dan massa gitu ya. Nah di luar itu mungkin ya memang dipersilahkan masing-masing perguruan tinggi, tapi tadi kalau melihat dari paparan Prof. Widodo itu yang sudah memikirkan sampai ke net zero emission, kami masih terus terang masih belum. Sehingga perlu adanya pemerataan gitu ya. Kita punya satu wadah, kita punya BKKPI, harusnya mungkin ya satu misalkan ini beberapa SKS itu sama seragam, apalagi kita tadi transformasi digital, kita bisa belajar dari mana saja itu bisa kita wujudkan bersama. Next. Ya, mungkin yang terakhir itu adalah komitmen dari berbagai pihak gitu ya, dan multi pihak dan juga multi sektoral. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Prof. Aprilia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Prof. Khairul Irawan. Ya, dan selanjutnya adalah paparan dari Prof. Arief Budiman dari UGM. Mungkin bisa bergabung dengan kita di sini secara. Selamat sore, Nji. Selamat Bisa sore. dengarkan suara kami, Bu Moderator? Bisa, saged Prof. Monggo matur nuwun, Jadi selamat sore sahabat-sahabat saya nih yang duduk di depan, Prof. Purwanto. Selamat sore Prof. Yogi, Prof. Widodo yang baru saja ketemu kita, beberapa hari yang lalu, walaupun daring juga. Kemudian Prof. Khairul dan juga Prof. Arief Wijaya ini yang ada di Surabaya mestinya ini. Jadi monggo mungkin slide-nya bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya tidak akan banyak menyampaikan gitu, karena tadi sudah komplit sebenarnya yang disampaikan. Jadi tadi Pak Purwanto sudah menyampaikan perlunya kompetensi industri hijau tadi dengan penyiapan SDM-nya dan penyiapan kurikulum yang perlu ditekankan. Kemudian Prof. Yogi tadi juga begitu, saya kira terkait dengan kurikulum juga masih yang perlu ditekankan, begitu. Kemudian Prof. Widodo juga mulai bicara kurikulum dan bicara di dunia industrinya, begitu. Dan Prof. Khairul juga bicara tentang bagaimana langkah-langkah penyiapan SDM. Moga langsung ke slide next. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara net zero emisi, itu kan kita tidak lepas dari bicara transisi energi. Dan kita sama-sama tahu, bicara transisi energi itu kan kita akan segera memberikan kesempatan kepada energi terbarukan lebih dominan gitu, dibanding dengan yang energi tidak terbarukan. Kemudian juga ada program pensiun dini, pensiun dini dari PLT batubara, begitu. Dan yang ketiga ini adalah program terkait electric vehicle, atau sektor transportasi menggunakan electric vehicle maupun BBN yang kita naikkan ke kandungannya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara balik lagi net zero emisi yang akan kita hadapi, itu kan di satu sisi ada perguruan tinggi yang tadi sudah disiapkan harus segera meredesain kurikulumnya. Kemudian di sisi lain ada perguruan tinggi, ada industri yang dalam hal ini adalah sebagai penggunanya. Gitu ya. Tadi juga begitu, setelah reshaping dari kurikulum, kemudian industrinya juga harus ada redesign dan harus secara pelan-pelan. Saya sependapat dengan
para pembicara sebelumnya gitu ya. Saya hanya ingin menambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara kurikulum ya, kurikulum di mana tadi kan redesign intinya kan khususnya adalah yang terkait dengan energi ya, baik terbarukan maupun tidak terbarukan ya. Jadi kita bicara energi itu sebenarnya kan tidak hanya bicara teknologi ya, tetapi kita bicara ekonomi dan juga kita bicara politik begitu ya. Saya kira kalau kita bicara teknologi sudah tergambarkan lah di dalam kurikulum kita, tadi yang disampaikan oleh Pak Pur juga sudah ada tadi beberapa, kemudian Pak Yogi juga sudah menyampaikan tadi beberapa topik-topik yang bisa segera kita reshaping lah gitu ya, reshaping dari yang sudah ada sekarang ya. Tetapi yang perlu kita tambahkan menurut saya lagi adalah ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya, di kurikulum kita sudah ada ekonomi teknik ya. Tetapi yang perlu kita tambahkan lagi adalah bagaimana orang ekonomi, ini kan orang teknik melihat ekonomi begitu ya. Nah, mestinya juga perlu ada orang ekonomi melihat teknik begitu. Sehingga kita juga perlu mendengarkan bagaimana orang-orang ekonomi di dalam melihat hal-hal yang teknik gitu ya. Contoh saja begini Bapak sekalian. Di dalam ini kalau di tempat kami ya, di tempat kami bahwa di dalam ekonomi teknik itu kan kita mengenal ada beberapa istilah, tapi ada beberapa istilah yang kadang di ekonomi dan di dunia bisnis itu sering kita dengar dan itu hal yang biasa, tetapi bagi kita mungkin agak jarang kita dengar. Contoh misalnya adalah istilah CAPEX, capital expenditure, istilah OPEX gitu ya. Itu kan sebenarnya cara pandang orang ekonomi melihat orang teknik gitu. Nah, ini. Jadi di samping teknologi tadi juga tadi saya kira kurikulumnya perlu kita tambahkan terkait dengan bagaimana cara pandang orang ekonomi terhadap teknik. Itu. Kemudian yang kedua adalah bicara energi, itu juga bicara politiknya. Sehingga tadi Prof. Widodo menyampaikan bahwa kita perlu menambahkan masalah elektrifikasi. Saya sependapat memang kita sangat minim sekali pengetahuan tentang elektrifikasi. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita juga perlu ngerti politik begitu ya. Makanya perlu juga kita tambahkan mungkin mata kuliah geopolitik misalnya, geopolitik energi katakanlah begitu ya. Karena kan kita sama-sama tahu saat ini ya, kita bicara geopolitik itu kan kondisi geografi dan politik ya. Bagaimana supply chain energi sekarang itu kan terganggu dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Yang dulunya lancar-lancar saja gitu ya, Eropa bisa mengambil pasokan energi dari Ukraina begitu ya. Dengan adanya perang ini kan terganggu kan itu ya, dengan adanya perang dengan Rusia. Sehingga memang sekali lagi kita sebagai orang teknik kimia juga kadang perlu tahu gitu ya bagaimana tentang geopolitik energi. Nah, jadi itu saya kira yang perlu ditambahkan menurut saya di kurikulum itu. Juga hukum saya kira juga begitu ya, hukum itu juga kadang kita ada kebijakan-kebijakan, tapi kita tidak pernah ada mata kuliah yang betul-betul orang hukum yang melihat fakultas teknik. Jadi orang ekonomi melihat teknik, orang hukum melihat teknik, itu saya kira juga perlu menjadi perhatian di dalam kurikulum kita. Juga termasuk geopolitik tadi. Jadi itu adalah tambahan kami dari sisi apa itu kurikulum tadi ya. Oke. Kemudian dari sisi industri tadi sudah disampaikan bahwa memang kita perlu redesign dari industri, dan dengan adanya transisi energi kita kan akan terjadi shifting ya. Jadi pergeseran dari lapangan pekerjaan di sektor energi tentunya dalam waktu dekat ini kalau memang pemerintah atau kita bersama-sama menuju net zero emisi itu mesti akan terjadi penurunan besar-besaran SDM di bidang energi tidak terbarukan. Batu bara, minyak, dan gas, itu pasti akan terjadi penurunan SDM. Penurunan jumlah SDM. Sementara juga tentunya akan terjadi kenaikan secara drastis SDM di bidang energi terbarukan, di bidang energi efisiensi, di bidang pembangkitan energi terbarukan. Ini yang akan terjadi. Gitu ya. Makanya sekali lagi setelah kurikulum disiapkan begitu ya, kemudian terjadi perubahan di sisi industrinya,
Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara lulusan kita, itu sebenarnya walaupun kurikulum sudah desain dengan bagus, sebenarnya lulusan kita itu kan pada kondisi yang siap di-upgrade lah, siap di-training, dan belum siap pakai. Jadi kalau ada SDM dari perguruan tinggi harus masuk ke industri terbarukan misalnya, itu rata-rata kan mereka belum siap langsung masuk ke dunia industri itu. Sehingga disinilah yang ingin kami soroti bahwa ada gap antara perguruan tinggi dan industri. Nah, ini juga tugas perguruan tinggi juga gitu ya, di mana menyiapkan SDM alumni kita supaya dia siap menghadapi dunia industri, terutama adalah industri yang terbarukan. Caranya bagaimana? Ya banyak cara gitu ya. Misalnya kita melakukan pelatihan yang sifatnya tematik lah begitu ya, tailor made. Kalau dulu mungkin belum mendapatkan bagaimana tadi mengenai masalah energi terbarukan, masalah bagaimana sistem on grid, sistem off grid lah. Tuh, seperti itulah ya. Jadi sifatnya tematik. Dan ini adalah menjadi tugas perguruan tinggi. Di samping kurikulum yang disiapkan tadi, kurikulum itu kan sifatnya masih generik ya, secara umum gitu aja. Begitu dia lulus sesuai dengan kebutuhan industri, ini harus kita, perguruan tinggi juga punya kewajiban mendampingi begitu. Kemudian berikut ini adalah, Bapak sekalian di next slide, mohon di next. Nah, ini adalah Bapak sekalian beberapa kompetensi yang tentunya akan terjadi shifting ya, perpindahan atau rotasi dari SDM tadi yang tidak terbarukan ke energi terbarukan. Jadi ini bisa berlaku bagi kondisi SDM yang existing yang sekarang ada khususnya ya, posisi yang sekarang ada, ini kan harus kita pindah ke, kita geser ke energi terbarukan. Jadi, maka ini adalah beberapa hal terkait dengan kompetensi yang harus sama-sama kita lihat lah. Pertama adalah terkait dengan keahlian teknis. Jadi kalau kita bicara keahlian teknis untuk energi terbarukan, baik terkait rekayasa, operasi, dan pemeliharaan, itu bisa jadi masih tidak beda-beda jauh lagi terkait dengan tadi keahlian teknis yang di energi tidak terbarukan. Kalau mau geser ke energi terbarukan, saya pikir tidak banyak perubahan gitu ya. Sehingga perguruan tinggi juga bisa mendampingi gitu ya, tinggal tadi reshaping aja gitu. Kemudian yang kedua adalah manajemen proyek gitu ya. Jadi ini adalah ke tema-tema yang juga mungkin perlu perhatian karena bagaimana keahlian terkait manajemen proyek, di mana proyek energi terbarukan mungkin mirip dengan proyek energi tidak terbarukan. Bagaimana perencanaan, anggaran, penjadwalan, dan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan interpersonal, tentunya SDM yang energi terbarukan harus mampu beradaptasi dan belajar hal yang baru. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang industri. Jadi ini adalah kalau misalnya SDM existing mau bergeser dari energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan, salah satunya adalah saya pikir pengetahuan industrinya juga tidak beda-beda jauh ya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan industri tidak terbarukan, kemudian geser ke energi terbarukan gitu ya, saya pikir tidak ada masalah. Jadi 4 hal ini saya kira yang perlu kita soroti, perlu kita perhatikan di dalam kalau kita harus merotasi begitu ya SDM yang existing ada menuju ke SDM dari yang tidak terbarukan menuju ke terbarukan. Jadi 2 hal Bapak sekalian, kalau tadi mengenai yang pertama adalah perlunya menurut saya adalah perguruan tinggi punya peran mendampingi gap antara perguruan tinggi dan industri tadi. Yang kedua adalah perguruan tinggi juga punya kewajiban melakukan tadi shifting dari SDM existing yang ada, dari SDM yang tidak terbarukan ke SDM yang terbarukan. Oke, Ibu Moderator, saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya hanya menambahkan saja, saya kira sudah komplit sebelumnya tadi. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Prof. Ari Budiman. Terima kasih, Prof.
Ari Budiman tentang penjelasannya ya untuk tadi mempersiapkan sumber daya manusia ya, terutama dari energi yang tak terbarukan ke energi yang terbarukan. Oke, selanjutnya pada Profesor Arif Wijaya dari ITS kami persilahkan. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, dan juga mohon maaf karena saya hadirnya online barangkali tidak seperti Bapak Ibu yang lain. Tapi ini semoga tidak mengurangi ya rasa hormat saya dan apresiasi saya terhadap event yang sangat penting ini. Jadi mungkin bisa disampaikan berikut slide berikutnya, monggo. Baik, tadi pagi sudah ada peran pemerintah. Bagus sekali, saya mendengarkan mulai dari tadi, meskipun tidak full ya. Sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari dulu dengan target-target ataupun keberhasilan maupun di sana sini ada hambatan-hambatan. Kemudian sesi siang setelah istirahat dari industri, Pertamina, Medco dan sebagainya, bagus sekali ya. Nah di sini saya izinkan memfokuskan kepada ini SDM, saya batasi kepada ini ya Bapak Ibu, kepada lulusan perguruan tinggi. Bagaimana kita ini dosen-dosen ini ya mempersiapkan SDM yang unggul. Mungkin saya izin membatasi kepada lulusan perguruan tinggi. Apa sih kompetensi yang perlu untuk mencapai net zero emission ini? Barangkali di sini nomor 1, mampu mahasiswa ataupun lulusan seharusnya harus mampu menjelaskan banyak contoh konkret terkait industri atau proses yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah. Ini harus bisa ini mahasiswa. Barangkali kalau di perguruan tinggi lain ada ini apa namanya itu di akhir studi itu di S1 tes komprehensif atau ujian komprehensif ini harus mungkin harus menjadi materi yang ditanyakan ya. Misalkan kalau contohnya apa sih gasolin dari fosil atau batu bara yang menghasilkan emisi. Nah kalau yang itu yang tidak ramah lingkungan, kalau ramah lingkungan apa gantinya apa? Hal sederhana seperti ini itu menjadi sebuah kompetensi ataupun pemahaman yang harus melekat pada lulusan. Ini mungkin ini levelnya S1 sudah cukup ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dipahami atau menjadi kompetensi daripada lulusan? Memahami berbagai akibat tidak diterapkannya industri hijau. Barangkali itu menjadi satu keharusan. Contohnya apa? Ya kita sekarang sudah mengalami sendiri ya panas ini. Kalau di Surabaya luar biasa. Mungkin saya dengar di tempat lain juga demikian. Tapi masih beruntung ya Bapak Ibu ya. Masih beruntung di mana-mana kita orang beriman kan ya. Apapun masih beruntung gitu ya. Tidak seperti di India, tidak seperti Thailand sampai begitu banyak korban jiwa. Nah, kita harus mahasiswa lulusan untuk lulus harus memahami akibat dengan tidak diterapkannya industri hijau, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Seringkali saya memberikan contoh kepada mahasiswa itu dulu degradasi starch menjadi gula itu menggunakan asam. Suatu proses yang mudah, murah, dan efektif. Kurang apa bagi industri? Sudah murah, mudah, dan efektif. Tapi sekarang kita hampir tidak menemui ya proses degradasi starch menjadi gula untuk pabrik sorbitol misalkan Sorini ataupun Sama Satria di dekat Surabaya, area Surabaya tidak lagi kita jumpai, tapi menggunakan enzim. Nah, ini akibatnya apa? Baik dari sisi akibat lingkungan maupun daripada akibat ekonomi. Seperti mungkin kertas, pabrik kertas kita pernah tidak boleh mengimpor kertas dari Indonesia karena menggunakan proses yang tidak ramah lingkungan.
Hal itu perlu dipahami secara mendalam bagi lulusan kita. Tidak hanya masalah limbahnya yang bisa dikelola, limbahnya bisa diolah sehingga bisa dibuang ke sungai, tapi tidak hanya cukup itu, tapi prosesnya. Itu pernah gitu kita menghadapi tantangan di pabrik kertas gitu. Banjir, panas tadi sudah saya sampaikan, kota yang tenggelam, mungkin ini akibat daripada tidak memahami ataupun tidak diterapkannya industri hijau. Karena anak-anak kita yang lulus nanti akan bekerja dan mereka tertanam, apalagi generasi Z barangkali ya, Gen Z ya, itu semakin banyak yang pengen cepat kaya kan gitu ya. Proses yang mudah, murah, dan efektif menjadi segala-galanya. Tapi kalau tidak ramah lingkungan maka stop, kan begitu. Itu sesuatu yang sangat penting untuk kita. Nomor 3 barangkali mahasiswa mampu atau lulusan, ini bisa untuk S1 maupun S2, memberikan alternatif solusi terhadap produk atau proses yang tidak ramah lingkungan. Apakah mengubah proses secara keseluruhan atau sebagian? Apakah cukup dengan pengolahan limbahnya atau mengubah proses bahan bakunya diganti? Seperti tadi batu bara diganti yang lain, fosil diganti yang lain. Atau cukup CO2-nya yang diolah, emisinya dikelola, itu kan ya. Apakah mengganti fosil dengan biodiesel, bioetanol dan sebagainya? Itu harus dipahami di ini mahasiswa kita bekali. Nomor 4, jangan sampai industri hijau itu segala-galanya, pokoknya baik. Tapi mahasiswa harus mampu menunjukkan kelemahan daripada industri hijau. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menyelesaikannya. Bahwa sebuah solusi, sebuah way out dari sebuah problem belum tentu tidak memiliki problemnya sendiri kan gitu. Misalkan bahan bakunya belum tentu untuk yang hijau itu ready, mungkin membutuhkan effort yang besar, yang mahal untuk mempersiapkan sawit, untuk mempersiapkan jarak. Banyak sekali daripada upaya pemerintah yang pernah gagal gara-gara tidak dipersiapkan. Memang bagus tujuannya menggantikan fosil, tapi ternyata bahan bakunya tidak ready, butuh mahal sekali untuk mengolah dari bahan baku, dari prosesnya. Biokatalis mikroba misalnya, itu lambat prosesnya, lambat. Ya kalah dong dengan kalau industriawan maunya cepat, produktivitas tinggi. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Itu mahasiswa harus mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan untuk bekal dalam kerangka memberikan solusi bagi kelemahan ataupun kekurangan daripada industri hijau. Nomor 5, mahasiswa mampu ataupun lulusan mampu mendesain proses. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama di tugas akhir ya, Bapak Ibu. Tugas akhir S1 mungkin mewajibkan ataupun sekian persen mahasiswa wajib desain pabriknya itu yang ramah lingkungan. Itu menjadi sebuah keharusan. Kalau untuk S2, S3 tentu saja barangkali riset yang ramah lingkungan. Nomor 6, ini yang saya sampaikan, perlunya kolaborasi interdisiplin. Sehingga mampu membuat peta jalan. Apakah peta jalan riset ataukah peta jalan di dunia praktis, tidak harus riset. Kalau riset kita sudah banyak ya, Jawanya barangkali peta jalan. Tapi kalau orang lulus bekerja di dunia praktis, di industri, mereka juga harus bisa membuat peta jalan untuk dalam rangka maksud saya net zero emission. Kolaborasi itu misalkan yang saya sampaikan, yang saya alami sendiri, misalkan biologi dengan biologi, teknik kimia
saya kebetulan sendiri bekerja di ini mencoba mikroalga begitu ya untuk mengatasi emisi daripada CO2 misalkan. Ternyata di situ saya menghadapi sebuah tantangan masalah geologi, bagaimana mutasi mikroalga itu dilakukan, bagaimana rekayasa genetika dan sebagainya. Tidak mampu kita ya, nggak mungkin saya belajar di situ, memahami, maka saya membutuhkan kolaborasi dengan bidang lain, dengan geologi. Tadi masalah yang lain kolaborasi dengan listrik ya. Jadi dari Pak Widodo tadi listrik. Seringkali nggak harus kita paksakan. Kurikulum kita dijejali dengan yang lain-lain. Tapi boleh ya kalau bisa masuk dalam 144 SKS kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya kita harus mengakui bahwa kurikulum kita ini nggak cukup untuk mengatasi sebuah tantangan net zero emission. Mungkin perlu kerjasama. Itu yang harus disadari. Kemudian kita bisa melakukan kolaborasi untuk membuat sebuah peta jalan yang lengkap yang bagus. Boleh diteruskan. Nah, untuk itu saya coba apa sih kira-kira mata kuliah yang perlu dibutuhkan. Saya kira basic science, basic engineering, mata kuliah terkait desain sudah jelas ya Bapak Ibu, kita sudah hafal sekali. Kimia dasar, kimia organik, basic engineering sudah tahu semua. Nah, yang nomor 4 ini saya masukkan sebagai mata kuliah yang mungkin harus wajib. Mungkin ya, kalau saya sendiri mohon maaf, background saya bio barangkali ya senang saja ya, tapi bagi Bapak Ibu yang tidak bio, mungkin tidak rela ya. Lapo diwajib kayak gini-gini gitu ya. Biochemical engineering, biocatalyst, biomass environment. Tapi kayaknya mungkin ya, dalam rangka percepatan SDM yang dalam rangka net zero emission, mungkin mata kuliah ini menjadi wajib. Menjadi wajib ya. Kemudian mata kuliah spesifik seperti carbon capture technology. Itu menjadi mata kuliah yang mungkin sudah harus diwajibkan. Karena masalah net zero emission itu tidak main-main ya, Bapak dan Ibu ya, sampai hari ini kita ketemu di sini. Pemerintah menargetkan bioetanol, biodiesel B100 dan sebagainya, sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa dipandang sebelah mata, tentu saja kita sepakat di situ. Nah, kita sebagai pelaku kurikulum ataupun dosen gitu, nanti ya 100% kita effort kita untuk ini. Masa kuliah spesifik yang harus diberikan di situ. Mohon maaf Pak Khairul. Barangkali itu yang saya sampaikan. Next slide. Mohon maaf, mungkin bisa dipercepat. Ya, berapa menit Bu saya Bu? Ya, ini sebenarnya sudah habis waktunya. Oh ya, mohon maaf. Ini sedikit daripada riset saya dari tandan kosong sawit ataupun dari Nusrulusa menjadi gula misalnya. Itu banyak terkait dengan contoh daripada perlunya memanfaatkan limbah-limbah itu. Kemudian next slide, yang terakhir contoh, next slide. Ini tadi saya sampaikan bagaimana perlunya kolaborasi. Karena saya sendiri nggak mampu melakukan ini, belajar mengenai mempelajari mengenai rekayasa genetika yang nggak mungkin. Saya ingin sekali dan saya sudah belajar, tapi tetap saja kemampuan saya terbatas. Nah, perlunya kolaborasi dengan biologi. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih.